Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas tentang salah seorang ulama karismatik Aceh yang sangat istiqomah dalam memegang Ru'yatul Hilal sebagai penentuan awal bulan Ramadan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Siapa sosok ulama karismatik Aceh tersebut, yang dikenal dengan ketegasannya, yang istiqomah dalam ilmu dan amal? Beliau adalah Abu Muhammad bin Zamzami, atau yang lebih akrab disapa dengan sebutan Abu Ahmad Perti. Abu Muhammad bin Zamzami merupakan sosok ulama karismatik Aceh yang sangat istiqomah dan ketat dalam memegang Ru'yatul Hilal sebagai penentuan awal bulan Ramadan. Dalam banyak kesempatan, baik waktu mengajar santrinya maupun kuliah umum di tengah masyarakat, Abu Muhammad bin Zamzami sering menekankan kewajiban umat Islam untuk menjadikan Ru'yatul Hilal sebagai pedoman dalam menentukan awal bulan Ramadan. Dan sekaligus mengecam amalan sebagian ulama lain yang menyepelekan kewajiban ini dengan mengambil ilmu hisab sebagai pengganti Ru'yatul Hilal. Tidak heran sikap istiqomah Abu Muhammad bin Zamzami ini menjadi kontroversial di tengah masyarakat Aceh. Mengingat banyak juga ulama Aceh yang tidak sependapat dengan pendapat beliau ini. Bahkan sikap Abu Muhammad bin Zamzami ini terkadang mendapat kecaman balik dan serangan tidak sedap dari pihak yang merasa terganggu dengan fatwa beliau ini. Apalagi konsekuensi berpegang dengan Ru'yatul Hilal ini, kadang-kadang mengakibatkan terjadi perbedaan dengan pengumuman pemerintah dalam menentukan awal bulan Ramadan. Keistiqomahan Abu Muhammad bin Zamzami dalam berpegang dengan Ru'yatul Hilal tersebut, beliau kemukakan dalam banyak kesempatan secara terbuka. Sehingga tidak heran, pernyataan-pernyataan beliau tentang kewajiban umat Islam untuk menjadikan Ru'yatul Hilal sebagai pedoman dalam menentukan awal bulan Ramadan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Aceh pada masa itu. Kalaupun ada sebagian kecil ulama yang mewajibkan umat Islam untuk menjadikan Ru'yatul Hilal sebagai pedoman dalam menentukan awal bulan Ramadan, tapi tidak berani memfatwakan secara terbuka kepada masyarakat, tapi Abu Muhammad bin Zamzami dengan tegas mewajibkan umat Islam untuk menjadikan Ru'yatul Hilal sebagai pedoman dalam menentukan awal bulan Ramadan. Siapa sosok ulama karismatik Aceh tersebut? Yang dikenal dengan ketegasannya, yang istiqomah dalam ilmu dan amal. Beliau adalah cucu daripada salah seorang waliullah yang digelar dengan Tengku Malim Simalam, berdasarkan riwayat yang berkembang di kalangan Dayah. Kakek beliau pernah bermimpi dengan Rasulullah, ketika mengarungi lautan untuk memerangi Belanda. Dalam mimpi tersebut, Baginda Rasulullah memberikan surban kepadanya, dan menginstruksinya untuk pulang dan mengajar, membimbing masyarakat. Karena itu, kakek beliau diberi gelar Tengku Malim Simalam, sebagai pengukuhan atas ilmu laduni yang beliau peroleh setelah bermimpi dengan Rasulullah. Salah satu murid kakek beliau ini adalah Syaikh Aidarus, atau yang populer dipanggil dengan sebutan Tengku Masjid Sabang, yang juga mendapatkan ilmu laduni, mengaji hanya setahun, kemudian pulang dan mendirikan Dayah. Salah seorang alumninya adalah Yang Mulia, guru kami, Abu Salim Mahmudin, yang memiliki sanad Hizbul Bahar dan Jaljalut Kubra yang paling lengkap. Jadi tidak heran, kalau cucunya, Abu Lam Atak, menjadi ulama besar yang melahirkan ulama besar pula, jika di Kabupaten Biren, ada Abon Abdul Aziz, Abu Tanoh Mirah, dan Abu Tumin Belang Blahdeh yang telah mampu mengkaderkan ulama, maka di Aceh Besar ada Abu Lam Atak. Di antara muridnya yang telah menjadi ulama adalah
Abi Tantawi, Abu Taha Blangpidi, Abon Arifin Melaboh, Abu Haji Mahdi M. Daud, Abu Mahmudin Serambi Aceh, Abati Babah Buloh, Abi Bidok dan banyak yang lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatunya. Abu Muhammad Zamzami atau Abu Ahmad Perti, tokoh yang dikenal sangat vokal dan teguh dalam pendiriannya, melakukan pengembaraan dalam menuntut ilmu dari dayah ke dayah. Setelah belajar di sekolah rakyat di Bungcala Aceh Besar, beliau menuntut ilmu agama untuk pertama kalinya secara formal di Dayah Uletiti, pada seorang ulama karismatik saat itu, yaitu almarhum Abu Ishaq, selama 5 tahun. Setelah itu beliau memutuskan untuk mengembara hingga ke Aceh Selatan, tepatnya di desa Tringmedoro, Sawang Aceh Selatan. Sesampai di sana, beliau diajari ilmu agama oleh salah seorang ulama yang menguasai 4 mazhab, yaitu Tengku Ishaq, begitu masyarakat memanggilnya. Dan belajar pada Abu Ishaq selama 3 tahun. Karena merasakan pendidikan agama Islam yang dirasakannya masih belum cukup, beliau hijrah lagi dalam pergulatannya mencari ilmu, hingga akhirnya berlabuh di Dayah Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan. Abu Muhammad bin Zamzami berguru pada Abu Syekh Mudawwali Al-Khalidi, selama lebih dari 14 tahun, kalau kita perhatikan dari perjalanan Abu Ahmad Perti dalam mencari ilmu. Nampak ciri khas masa lalu dari ulama Aceh yang murni dan haus akan pencarian ilmu pengetahuan, dan hal ini menjadi wajar jika beliau sangat bersemangat, dikarenakan juga garis keturunannya ulama yang ada padanya. Pada sisi yang tegas dan gagah berani tersebut, juga tersimpan adanya keterbukaan dalam memberikan kesempatan bagi orang-orang yang berbeda paham. Abu Muhammad bin Zamzami tidak pernah lupa untuk menawarkan sebuah diskursus dan perdebatan terbuka mengenai hujah yang dipegangnya. Ada sebuah cerita, Abu Muhammad bin Zamzami mendapatkan surat yang meminta kepada beliau untuk menyelesaikan masalah ajaran salik yang telah meresahkan masyarakat di Kuta Ibuh, salah satu nama kampung di Labuhan Haji Aceh Selatan. Kemudian beliau datang ke masyarakat tersebut dan berpidato dengan judul, Membasmi Salik. Pada penutup pidato beliau mengatakan, saya datang dari Banda Aceh tanpa membawa apa-apa. Kalau ada yang tidak senang dengan ucapan saya dan mau berdebat, datanglah ke Dayah Darussalam Labuhan Haji akan saya tunggu dengan senang hati. Karisma dan kewibawaan Abu Muhammad bin Zamzami membuat semua orang yang ditinggalkannya merasa sangat rindu dan kehilangan. Inilah sekilas tentang salah seorang ulama karismatik Aceh yang sangat istiqomah dalam memegang Ru'yatul Hilal sebagai penentuan awal bulan Ramadan. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.